Barusan adalah kondisi area tenang di tengah pusaran badai yang dikelilingi dinding awan dengan angin dan hujan atau disebut sebagai mata badai. Salah satu badai terkuat di dunia ini disebut badai Melissa. Kedahsyatan badai Melissa terekam oleh pihak Angkatan Udara Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia. Apa itu badai Melissa dan mengapa masuk kategori badai terkuat? Yuk kita bahas. Badai Melissa menerjang wilayah Karibia. Badai bergerak ke arah Atlantik Utara. Negara-negara terdampak diantaranya seperti Jamaika, Republik Dominika, Haiti, dan Kuba. Badai terbentuk ketika udara hangat dan lembab naik dari permukaan laut, mengembun, membentuk awan dan melepaskan panas yang memperkuat sistem tekanan rendah. Dengan bantuan rotasi bumi, sistem ini mulai berputar dan dapat berkembang menjadi badai tropis. Selama 174 tahun pencatatan badai di kawasan Karibia, badai Melissa adalah salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Ia masuk kategori tertinggi, yakni kategori 5 atau katastropik. Tekanan udara badai Melissa hanya 892 milibar, lebih rendah dari rata-rata tekanan atmosfer di permukaan laut, yaitu 1013 milibar. Semakin rendah tekanan udara, maka semakin kencang anginnya. Badai Melissa memiliki kecepatan maksimum sekitar 280 km per jam atau 167 mil per jam. Berdasarkan klasifikasi Saffir-Simpson, kecepatan badai lebih dari 157 mil per jam, termasuk kategori 5 dan dapat menyebabkan bangunan luluh lantak. Namun kecepatan maksimum 280 km per jam ini bukanlah penyebab kerusakan oleh badai Melissa loh. Lantas apa yang membuat badai ini sangat merusak? Berbagai lembaga meteorologi mengatakan perputaran badai Melissa di darat diperkirakan justru lamban, yakni sekitar 4-5 km per jam. Putaran yang lamban itulah yang lebih merusak, karena badai Melissa akan butuh berjam-jam untuk melalui satu daerah. Artinya, daerah itu akan diterpa badai dalam jangka waktu yang lama. Badai Melissa datang membawa hujan lebat dengan perkiraan curah hujan 40 cm hingga 1 meter. Banjir dan tanah longsor pun berpotensi terjadi. Di Jamaika dan Kuba diperkirakan ketinggian ombak mencapai 4 meter. Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness kepada CNN mengatakan tidak ada infrastruktur yang kebal dihantam badai kategori 5. Jamaika adalah negara berpenduduk 2,8 juta jiwa di wilayah Karibia yang sudah berkali-kali dihantam badai. Kali ini pemerintah menyediakan 880 posko pengungsian, akan tetapi baru 133 posko yang terisi. Melansir dari Reuters, lebih dari 500.000 penduduk tanpa listrik. Kerusakan parah melanda rumah, bangunan, rumah sakit, dan infrastruktur jalan. Sekitar 15.000 warga Jamaika berada di tempat penampungan sementara hingga Selasa malam. Pemerintah telah mengeluarkan perintah evakuasi wajib untuk 28.000 orang, tetapi banyak yang enggan meninggalkan rumah mereka. Hingga saat ini diduga ada korban jiwa, namun belum ada keterangan resmi terkait berapa jumlah korban jiwa. Sementara itu di Kuba, pemerintah mengeluarkan imbauan mengungsi untuk 650.000 warga di wilayah selatan. Presiden Miguel Diaz mengatakan tidak boleh ada warga tersisa di daerah rawan banjir. Daerah ini termasuk yang berada di ujung aliran waduk. Badai Melissa mengingatkan kita untuk selalu siap siaga menghadapi bencana alam, terutama di wilayah rawan. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.